Halo warga Batam, kuasa hukum Kadin Kota Batam, Rasman Simamora, resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam terkait penerbitan SK perpanjangan kepengurusan oleh Kadin Indonesia. Gugatan ini disampaikan Rasman dalam jumpa pers di Gedung Geraha Kadin Batam, Selasa 27 Januari tahun 2026. Rasman menyebut SK perpanjangan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan tidak melalui mekanisme organisasi. Kan Mukota ke-8, sehingga Mukota ke-8 masih kita tunda. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jem bahwasanya kita masih menunggu konfirmasi, tetapi hingga saat ini kita belum menerima konfirmasi secara tertulis. Ada hal teknis nanti yang akan disampaikan oleh penasihat hukum, mungkin nanti bisa sama-sama kita dengar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari UC. Jadi pertama yang kita lakukan adalah tentang gugatan penerbitan SK yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia. Itu semua berawal dari sana. SK perpanjangan yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia untuk digunakan oleh Kadin Provinsi. Jadi SK perpanjangan itu tidak ada disebut di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kita kembali bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Kemudian adanya perubahan diatur di dalam Kepres Nomor 18 tahun 2022. Tahun 2022 itu perubahan ke anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Kadin. Jadi tidak bisa ini dirubah. Jadi di dalam anggaran dasar itu tidak dikenal SK perpanjangan. Jadi itu yang digunakan oleh provinsi untuk membentuk berikutnya, apakah itu karateker, melakukan mukota, sampai dengan pelantikan ke pengurusan atau struktural mereka yang mengatasnamakan ya mereka itu tidak mengatakan mukota 8 karena dasar mereka tidak ada. Jadi kembali kepada yang kami sampaikan tadi, itulah yang kita gugat kepada Pengadilan Negeri di Batam, menggugat SK perpanjangan itu bahwa SK itu tidak melalui mekanisme, tidak ada di mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga dan juga di dalam peraturan organisasi. Jadi berikutnya nanti, bila itu nanti terkabulkan oleh pengadilan menjadi inkrah, maka semua di bawahnya itu akan batal demi hukum. Batal demi hukum, tidak itu bisa berlaku. Dan bila nanti di tingkat pertama pun kita nanti bisa mendapat kepastian hukum, maka sesuai dengan anjuran kita di gugatan itu akan dilakukan mukota 8 dari yang dilakukan oleh mukota 7. Jadi yang selama ini yang dikatakan oleh mereka, yang diakui oleh mereka yang kelompok yang mengatakan kelompok mukota 8 itu, kalau kita bilang itu nanti begal aturan kan terlalu kasar ya. Di begal aturan itu kemudian dilakukan sendiri mukotanya, kemudian dilakukan sendiri pelantikannya tanpa ada laporan pertanggungjawaban dari hasil mukota 7. Semestinya kan begitu. Kalau ada mukota 8, berarti kan ada laporan pertanggungjawaban dari mukota 7. Tapi ini tidak ada. Maka kita tidak tahu itu mereka legalitasnya dari mana. Dan ini sedang kita uji lah. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KK sama OC, bahwa ini mekanisme yang dilakukan oleh mereka ini akan kita uji.
melalui pengadilan, di mana nanti itu sudah terdaftar di pengadilan negeri. Kemudian itu tanggal 11 Februari sudah dimulai gelar persidangan perdana. 11 Februari, Rabu depan, jam 2. Itu nanti pihak pengadilan lah. Itu kita Kota 7. Dan itulah nanti disampaikan tolong dibantu oleh para media, supaya ini disampaikan bahwa yang sah itu adalah Kadin yang tinggal di Geraha Kadin ini hasil Kota 7. Maka dihimbau juga kepada dunia usaha yang ada di Batam untuk tetap konsisten dengan kita, dengan Kadin yang ada di Geraha Kadin ini. Dan juga kita himbau kepada yang mengatasnamakan kelompok hasil Mukota 8 supaya menahan diri. Jangan kasak kusuk di sebelah sana kan, dia mencari legitimasi, silakan aja. Tapi itu bukan menjadi pengakuan atau legalitas yang menjadi sah sesuai dengan undang-undang kan itu. Mereka pergi audiensi ke pemerintahan, ke Pak Kapolda, ke mana itu silakan aja. Tapi itu bukan menjadi legitimasi yang diakui oleh mekanisme atau hukum yang ada di aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jangan kasak kusuk ke sini. Jangan udah begal itu aturan, mau begal lagi yang lain kan? Datang ke sini mau minta kantor, tak ada haknya untuk minta kantor. Kalau dia mau bentuk sendiri mukotanya, lantik sendiri Mukota 7. Kantor ini tetap dipertahankan oleh Kadin hasil Mukota 7. Tidak akan bisa diserahkan kepada siapapun. Dan mereka juga jangan memaksakan kehendak untuk meminta ini. Tidak ada dasar mereka saja tidak diakui. Bagaimana bisa menyerahkan kantor? Kan itu kan? Jadi kalau mereka lakukan itu silakan aja buat sendiri. Kamar Dagang Industri Kota Batam hasil Mukota 7 masih tetap berkantor di Geraha Kamar Dagang Industri Kota Batam di kantor kita yang sekarang, dan tetap melaksanakan fungsi-fungsi organisasi, baik itu melayani anggota, berkomunikasi dengan pemerintah, dan merencanakan rencana kegiatan-kegiatan ekonomi ke depan. Tentunya perlu kami sampaikan, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Batam hasil Mukota 7 bukan untuk mempertahankan, semata-mata mempertahankan menjadi kepengurusan ini, tetapi kita tetap menjaga bagaimana mekanisme penyerahan daripada organisasi, bagaimana peralihan dari musyawarah ke-7 ke musyawarah ke-8. Nah, ini yang kita selalu jaga dan ini yang kita pedomani sesuai tadi yang sudah disampaikan dari Pak PH. Kita tetap mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pedoman organisasi untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi ini, serta untuk juga menjalankan rencana peralihan daripada Dewan Pengurus hasil Mukota 7 kepada Dewan Pengurus hasil Mukota ke-8. Tentunya kami mempedomani anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bukan teman-teman bermaksud pokoknya mereka tidak mau tahu, tetap harus berkantor di Kadin ini. Tidak seperti itu. Tetapi Kamar Dagang dan Industri Kota Batam ini, khususnya kantor ini, akan di Dewan Pengurus yang baru, yaitu adalah nantinya hasil musyawarah Kamar Dagang dan Industri ke-8. Nah, tentu di situ diserahkan menjadi laporan pertanggungjawaban hasil Mukota 7. Bertanggal hari ini adalah bahasanya seperti ini. Untuk menindaklanjuti penanganan perkara tersebut, penyidik pembantu akan melaksanakan gelar perkara dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Jadi tadi kan ditanya bagaimana terkait di Polda ya.
Nah, itu jawabannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan melakukan gelar perkara karena mungkin sudah cukup saksi-saksi yang sudah dipanggil untuk dimintain keterangannya. Itu update terkini. Like and share, ikuti terus MS Batam.